Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello bes. Lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat Qian Feng berada. Qian Feng berada di pegunungan di bagian dalam makam. Dia sedang duduk di luar gua dengan ekspresi yang sangat muram. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Susaku. Jadi jelas dia bertemu dengan makhluk hidup yang terbuat dari potongan-potongan jiwa. Makhluk hidup ini tidak dapat dibunuh. Jadi pada akhirnya, baik kultivator maupun anggota klan abadi terabaikan bertemu dengan sesuatu seperti Murong Yun dan bergegas menuju puncak gunung itu. Ada beberapa orang yang tertipu oleh altar tersebut. Tetapi Qian Feng tidak jatuh ke dalam perangkap dan melarikan diri. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum akhirnya menemukan altar yang sebenarnya dan memasuki bagian dalam makam Susaku. Meskipun bagian dalam lebih kecil daripada bagian luar, bagian itu tetap sangat besar. Ada juga lebih banyak makhluk seperti itu di sini, dan beberapa di antaranya sangat kuat. Qian Feng tidak dapat mengalahkan mereka, jadi dia terpaksa mundur. Selama beberapa hari di bagian dalam, dia masih belum dapat menemukan makam Susaku yang pertama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator dan anggota klan abadi terabaikan memasuki bagian dalam. Qian Feng secara pribadi melihat mata seorang kultivator transformasi jiwa yang familiar meredup dan mati setelah beberapa anggota klan abadi terabaikan mengerahkan seluruh tenaga dan membunuh salah satu makhluk hidup tersebut. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Qian Feng mengetahui bahwa jiwa asal orang ini telah hancur dan dia telah meninggal sepenuhnya. Setiap orang yang memasuki makam Susaku sangat cerdas, sehingga mereka segera memahami makna di balik ini. Akibatnya dalam pertempuran melawan makhluk hidup ini, beberapa mulai menahan diri. Tetapi semakin mereka menahan diri, semakin sulit untuk menang. Itu seperti simpul mati. Qian Feng telah duduk di luar gua ini selama lebih dari setengah bulan. Hatinya terasa sangat cemas, dan ini sangat membuatnya kesal. Dia tidak tahu berapa lama lagi sebelum kristal kultivasi runtuh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali kepingan jiwanya, maka satu-satunya yang tersisa baginya adalah kematian. Subusi, dasar tulang belulang. Kalau kau memang mau mati, mati saja. Kenapa semua orang harus mati bersamamu? Qian Feng menggertakkan giginya dan meninju tanah. Ia menarik nafas dalam-dalam. Matanya berbinar dan ia menatap gua di depannya. Ia mulai menghitung dalam diam, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah labu hitam. Tangan kanannya membentuk segel lalu menunjuk ke labu. Hongdi, keluarlah, ucap Qian Feng. Segera seberkas cahaya keemasan keluar dari labu dan Hongdi muncul di hadapan Qian Feng. Dia mengenakan gaun merah. Dia masih secantik sebelumnya dan matanya masih tanpa kehidupan. Saat ini, sikap dingin dan sombong yang pernah ia miliki sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah kesedihan yang menyayat hati dan ketidakpedulian. Labu ini merupakan harta karun dari keluarganya yang konon diwariskan oleh seorang leluhur. Labu ini tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga dapat menyimpan makhluk hidup. Qian Feng lalu berkata, waktunya sudah habis, jadi seharusnya sudah pulih. Pergilah, dan pancinglah dia keluar. Hongdi tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia perlahan berjalan memasuki gua. Qian Feng menarik nafas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya aktif. Energi spiritual surgawi perlahan berkumpul di jarinya, hingga membentuk bola emas kecil. Wajah Qian Feng muram saat dia menatap ke kedalaman gua. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam goa dan tanah mulai bergetar. Hongdi berlari keluar dari dalam goa dan berdiri di samping Qian Feng. Di saat yang sama sesosok tubuh tinggi keluar dari goa. Sosok itu adalah raksasa setinggi 100 kaki dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah berguncang. Saat raksasa itu berjalan keluar dari goa, tatapan mata Qian Feng menjadi dingin dan dia menunjuk ke arah raksasa itu. Bola kecil di ujung jarinya melesat ke arah raksasa itu. Raungan marah terdengar dari sang raksasa saat tubuhnya runtuh menjadi gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghindari bola cahaya yang mengarah kepadanya, Qian Feng lalu berteriak, "Meledak!" Hanya dengan satu kata saja, bola cahaya itu tiba-tiba meledak, menimbulkan ledakan dahsyat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh gunung bergetar dan sejumlah besar batu mulai berjatuhan. Semua gumpalan asap hitam yang keluar hancur tanpa kecuali. Ini sudah yang ke-69. Dan aku masih belum menemukan belahan jiwaku. Qian Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa metode ini bukanlah metode terbaik. Namun makam Susaku ini terlalu besar, dan dia tidak cukup kuat untuk pergi ke banyak tempat. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini
dan berharap ada keajaiban. Di gunung dengan altar di bagian luar makam Suzaku, Wang Lin memegang bola dengan bentuk kehidupan yang disegel di dalamnya dan melompat turun. Adapun wanita jelek itu, Wang Lin mengabaikannya. Suara Wang Lin terdengar tenang saat dia berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku bisa menyegelmu, dan segel semacam ini bersifat permanen. Begitu pemilik kepingan jiwa itu mati satu persatu saat masa hidup mereka habis, kau akan benar-benar mati," ucap Wang Lin. Selama beberapa hari terakhir di makam Suzaku, dia telah memikirkan cara untuk menghadapi makhluk-makhluk ini. Setelah merenungkannya cukup lama, dia memikirkan metode ini. Menggunakan sejumlah besar batasan untuk menyegel setiap kepingan jiwa akan menciptakan semacam efek penyegelan. Kemudian dengan menambahkan kepingan jiwa dengan tingkat kultivasi yang sama, itu akan mencegah makhluk hidup itu untuk berubah lagi. Ia hanya perlu menunggu pemilik kepingan jiwa di dalam makhluk hidup itu mati secara alamiah, supaya makhluk hidup ini pun mati secara alamiah pula. Wang Lin tidak punya waktu untuk menguji apakah metode ini benar-benar berfungsi. Tetapi ketika kata-kata itu mendarat di telinga Mu Rongyun, dia seperti disambar petir. "Aku tidak bisa dibunuh. Saat kepingan jiwa yang kubuat mati, aku bisa mengumpulkan lebih banyak kepingan jiwa untuk mereformasi diriku." Raungan Mu Rongyun datang dari dalam bola itu. Wang Lin segera mendengus dingin dan mendarat di kaki gunung. Dia menunjuk ke tanah dan menciptakan lubang sedalam beberapa puluh kaki. Wang Lin melompat ke dalam lubang, meletakkan bola itu di dalamnya, dan mulai memasang penghalang di dekatnya. Mu Rongyun memperhatikan apa yang dilakukan Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Apa yang kamu lakukan?" ucap Mu Rongyun. "Aku akan menyegelmu di sini. Aku akan kembali dalam 100 tahun untuk melihat apakah metodeku berhasil atau tidak." Saat Wang Lin berbicara, dia terus memberikan batasan. Mu Rongyun merenung beberapa kali sebelum berteriak, "Kau, apa sebenarnya yang kau inginkan?" Wang Lin berseri-seri dan berkata dengan tenang, "Aku ingin bagian jiwaku." "Itu tidak mungkin. Kita diciptakan oleh kristal planet kultivasi dan terbuat dari kepingan jiwa. Tetapi kita tidak dapat memilih kepingan jiwa mana yang akan kita dapatkan. Selain itu, aku terlalu lemah untuk mengumpulkan kepingan jiwa seorang kultivator sepertimu. Hanya makhluk hidup yang kuat di bagian dalam yang dapat mengambil kepingan jiwa kultivator yang kuat dari kristal planet kultivasi," ucap Mu Rongyun. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya, meletakkan penghalang terakhir, dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Di dasar lubang itu hanya ada bola yang dibentuk oleh pembatas yang berdiri sendiri dan dikelilingi oleh pembatas yang berkedip-kedip. Aku tahu cara sebenarnya untuk memasuki bagian dalam." Mu Rongyun tidak berani bertaruh. Jika dia kalah, dia akan benar-benar mati. Wang Lin segera menatap pegunungan di kejauhan dan ia berkata, "Aku juga tahu." Kemudian dia menunjuk ke tanah dan lubang itu mulai tertutup. Tepat saat lubang itu akan tertutup sepenuhnya, raungan Mu Rongyun terdengar dari dalam. "Kita punya seorang raja di bagian dalam makam. Hanya dia yang bisa mengekstrak potongan jiwa dari kristal planet kultivasi. Ini kebenarannya. Begitu kamu masuk ke bagian dalam, pergilah ke timur. Ada 9 gunung yang membentuk jurang raksasa. Raja berada di dasar jurang itu." Mendengar ini, mata Wang Lin berbinar. Lalu dia mengangkat tangan kanannya, meninggalkan tempat ini dan tanah mulai tertutup sekali lagi. "Kau!" Mu Rongyun terputus saat tanah tertutup, tidak meninggalkan sedikit pun retakan. Pada saat ini Wang Lin berada di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini sebelumnya, dia telah menyebarkan indera keilahiannya. Jadi dia memperhatikan lembah ini. Di dalam lembah itu ada sebuah altar. Altar ini tampak persis sama dengan yang sebelumnya. Namun ketika Wang Lin memasuki lembah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuat matanya menjadi dingin. Seorang wanita yang kecantikannya tak tergantikan duduk di samping altar dan menatap Wang Lin dengan matanya yang indah. Liu Mei. Wanita ini adalah Liu Mei. Ia mengenakan gaun merah muda dengan sulaman kupu-kupu biru di tepinya. Gaunnya berkibar lembut tertiup angin. Rambutnya yang hitam dan halus terurai di bahunya hingga ke pinggang bersama dengan tubuhnya yang ramping membuatnya semakin memikat. "Wang Lin," ucap Liu Mei sambil tersenyum. Ekspresi Wang Lin dingin. Dia menatap altar di samping Liu Mei dan berkata dengan datar, "Minggir." Liu Mei menunjukkan sedikit kelemahan di matanya dan bertanya dengan lembut, "Wang Lin, apakah kamu membenciku?" Wang Lin sedikit mengernyit mendengar ini, lalu menatap Liu Mei dengan dingin. "Minggirlah." Pada saat ini angin bertiup dari pegunungan dan mengangkat rambut Liu Mei yang sehalus sutra. Pemandangan yang elegan ini juga dipenuhi dengan keindahan yang halus. Sosok Liu Mei sangat cantik. Dia dengan lembut menyelipkan helaian rambut yang terangkat oleh angin ke belakang telinganya. Kemudian dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya dan ia berdiri. "Wang Lin, kau orang yang berhati dingin. Mungkinkah selain ilmuwan,
Kau tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam hatimu. Mendengar ini, Wang Lin langsung menyentuh tasnya. Pedang surgawi muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu dia mengaktifkan energi spiritual surgawinya dan mengayunkan pedang. Sebuah potongan yang dapat menghancurkan surga. Ayunan dengan energi spiritual surgawi bergerak melalui lembah bagaikan meteor. Ekspresi Liu Mei tetap tenang. Dia menunjuk ke udara di depannya dan sosok seekor merak muncul. Pada saat ini energi pedang tiba. Mata burung merak itu mulai bersinar hijau. Lalu ia menggoyangkan tubuhnya dan beberapa bulu dengan cepat rontok dari tubuhnya dan membentuk perisai. Bang! Energi pedang bertabrakan dengan bulu-bulu dan gelombang kejut yang dihasilkan membuat pakaian Liu Mei dan Wang Lin berkibar keras tertiup angin. Wang Lin, kamu memang berada di tahap awal transformasi jiwa. Kecepatan kultivasimu sangat cepat, ucap Liu Mei. Liu Mei, aku akan mengatakannya sekali lagi. Minggirlah, atau aku akan menyerang dengan seluruh kekuatanku. Mendengar ini Liu Mei menggigit bibir bawahnya, menggelengkan kepalanya, dan ia berbisik. Aku tidak bisa membiarkanmu. Wang Lin, kamu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup di dalam sana. Bagaimana kalau kamu berikan domainmu kepadaku, dan aku akan mengambil kembali bagian jiwamu, ucap Liu Mei. Wang Lin menatap Liu Mei dan mulai tertawa. Hahaha, wilayah 1000 ilusi yang kejam. Liu Mei, apakah kamu masih berpikir aku belum melihatmu? Benar sekali. Wilayah kekuasaanku adalah wilayah 1000 ilusi yang kejam. Wilayah kekuasaanmu yang hidup dan mati adalah salah satu hal yang paling kejam di bawah langit. Langit harus kejam, atau tidak akan membentuk dao. Wang Lin, pada dasarnya kita sama. Aku menggunakan 1000 avatar untuk mengalami berbagai kehidupan yang dipenuhi emosi, guna mengembangkan daoku yang kejam. Dan kamu menggunakan emosi untuk mengalami kematian, melihat lebih jauh darinya, dan memahami siklus reinkarnasi. Aku yakin kamu telah memahami bahwa domain hidup dan mati dari siklus reinkarnasi juga merupakan dao yang kejam. Kamu dan aku adalah tipe orang yang sama, ucap Liu Mei. Liu Mei, Sugusi akan segera mati. Pertarungan kita tidak ada gunanya, ucap Wang Lin terburu-buru. Bagaimanapun Liu Mei berada di tahap tengah transformasi jiwa. Jadi dia tidak bisa menang dengan cepat tanpa menggunakan bendera jiwa. Jika dia tertunda di sini terlalu lama dan gagal mendapatkan kembali kepingan jiwanya, itu akan menjadi buruk. Liu Mei tersenyum dan menatap langit. Kelembutan di matanya menghilang dan digantikan oleh tatapan dingin dan kejam. Wang Lin, bahkan jika guruku tidak memerintahkannya, aku tetap akan datang untuk melawanmu karena aku membutuhkan wilayahmu untuk melengkapi wilayah 1000 ilusi kejam milikku. Wang Lin, kau bisa menyerang, ucap Liu Mei. Singkat cerita, dengan berbagai pertimbangan Wang Lin tidak melanjutkan menyerang. Itu dikarenakan Liu Mei mengancam akan menghancurkan altar jika Wang Lin menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa pemberian Dutian. Tentu saja jika altar hancur, itu akan menunda ia masuk ke dalam. Wang Lin kemudian bertanya dengan nada serius, apa tujuanmu? Liu Mei segera menatap Wang Lin dan tersenyum tipis. Aku tidak punya tujuan apapun. Aku hanya ingin bertarung di ranah domain denganmu. Wilayah kekuasaanku adalah wilayah 1000 ilusi kejam. Setiap bulu pada burung merak ini adalah satu ilusi. Sebenarnya, wilayah kekuasaanku belum memiliki 1000 ilusi. Hanya ada 999. Begitu aku memperoleh ilusi terakhir, wilayah kekuasaanku akan mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin, berikan aku ilusi terakhir. Tatapan mata Wang Lin dingin saat mendengar ini. Lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah gulungan muncul. Untaian gas abu-abu keluar dari dalam gulungan tersebut. Aku akan memberimu ilusi terakhir yang kamu inginkan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu, ucap Wang Lin. Suaranya terdengar dingin saat dia menunjuk ke arah Liu Mei. Pada saat yang sama terdengar tawa jahat dari dalam gulungan itu. Sosok menawan Meiji muncul di dalam gulungan tersebut. Suaranya yang renyah bagaikan sebuah lagu. Betapa kejamnya hatimu yang telah menjebakku begitu lama dan hanya melepaskanku saat kau membutuhkanku. Wang Lin, apakah hatimu benar-benar terbuat dari batu? Tetapi gadis kecil ini benar-benar menyukai tubuh ini. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Tawa ini bahkan membuat Wang Lin terkejut. Dia butuh beberapa saat untuk pulih. Kabut hitam keluar dari pedang surgawi dan Suli Guo menatap Meiji. Kemudian Wang Lin bertanya dengan tenang, Liu Mei, apakah kamu menginginkan ilusi terakhir? Liu Mei segera menjawab, Wang Lin, kau benar-benar hina. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kabut merah muda yang merupakan Meiji turun dari langit seperti meteor. Kabut merah muda itu terbelah menjadi dua tepat di atas burung merak dan memasuki matanya. Burung merak itu mulai mengeluarkan asap merah muda. Lalu tubuhnya bergetar satu kali dan runtuh menjadi bintik-bintik cahaya. Menampakkan Liu Mei yang tengah duduk di altar.
Pada saat ini rona merah kemerahan muncul di pipinya, membuat wajahnya yang sudah cantik menjadi semakin menawan dan memikat. Namun tatapan mata Wang Lin masih dingin. Dia tidak peduli apakah Meiji berhasil mengambil alih Liu Mei atau apakah Liu Mei dapat menyelesaikan ilusi terakhirnya. Tidak ada dendam atau kebencian yang mendalam antara Wang Lin dan Liu Mei. Secara keseluruhan, hubungan mereka rumit. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Mei terus mencari Wang Lin untuk membuatnya mendapat masalah, dia mungkin tidak akan menggunakan Meiji. Namun Wang Lin tidak ambil pusing dengan semua ini. Dia mulai melangkah maju. Dia hanya perlu memasuki altar untuk masuk ke bagian dalam makam. Tujuan pertamanya adalah menemukan makam Suzaku generasi pertama. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan kembali kepingan jiwanya dari sana. Tetapi jika tidak ada di sana, dia akan menemukan raja makhluk hidup itu dan mendapatkan kembali kepingan jiwanya dengan cara itu. Setelah mendapatkan kepingan jiwanya, Wang Lin tidak akan peduli dengan masalah di planet Suzaku. Dia akan pergi dari sini dan meninggalkan semua kekacauan ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wang Lin merasa bahwa Tusen dari negeri para dewa kuno akan segera dapat melarikan diri. Ia yakin bahwa ia tidak memiliki peluang sedikit pun untuk melawan Tusen. Pada saat ini di sisi timur benua Suzaku, di daerah yang ditutupi oleh awan hitam, leluhur pertama klan abadi terawaikan, Yunkushi, leluhur ketiga, dan roh leluhur berdaun 10 sedang duduk di sana. Tumbuhan kehidupan mereka berkelebat di atas dahi mereka, dan di antaranya ada tengkorak. Ada tato yang terukir di tengkorak ini. Tato ini beberapa kali lebih rumit daripada tato yang ada di tengkorak yang diperoleh Wang Lin. Ada aura kuat berkumpul di atas tengkorak. Yunkushi menatap tengkorak itu dengan hormat dan berkata dengan nada berat, "Leluhur memperoleh pencerahan dari roh purba klan kita, dan berhasil melewati tahap 11 daun untuk menjadi penyihir 12 daun ketiga dalam sejarah kita. Tato tengkorak ini memiliki kekuatan tertentu. Jadi jika kita semua bekerja sama, kita seharusnya dapat menggunakannya untuk mengirim salah satu dari kita ke dalam." Leluhur pertama bertanya perlahan, "Lalu siapa yang pergi?" "Akan lebih baik jika leluhur pertama pergi. Tetapi tubuhmu terkubur jauh di dalam makam abadi. Jika kau pergi dengan jiwa bertatomu, kami tidak tahu apakah makam Suzaku akan mempengaruhimu atau tidak. Bagaimana kalau..." ucap leluhur ketiga. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah makam Suzaku. Lalu perlahan-lahan dia menunjukkan ekspresi aneh. Bagian kecil wilayah kekuasaanku saat itu sudah mencoba menguasai tubuh. Bagaimana mungkin aku membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Yunkushi terkejut. Lalu dia berkata, "Apakah itu wilayah nafsu lamamu?" Leluhur ketiga mengangguk dan ia berkata, "Itu adalah wilayah nafsuku. Jika dia berhasil menguasainya, dia pasti akan mengambil sebagian kekuatanku. Bagaimana aku bisa membiarkannya berhasil? Benda itu terpisah dariku dan ditemukan oleh seorang kultivator kecil. Aku yakin kultivator kecil itu ada di dalam makam Suzaku sekarang. Meskipun aku tidak bisa menghancurkan wilayah itu, aku bisa membuat beberapa perubahan kecil padanya." Setelah leluhur ketiga selesai berbicara, dia menunjuk ke dahinya. Tanaman di dahinya mulai bergerak secara misterius. Tato keluar dari tanaman dan menghilang di udara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.